Masih banyak orang yang merasa tidak perlu pakai masker, tidak rutin cuci tangan atau pakai hand sanitizer, serta tidak menjaga jarak bahkan ketika terjadi peningkatan kasus COVID-19 dengan dalih tawakal saja pada Allah. Dalam hal ini, patuh prokes dianggap sebagai ekspresi ketakutan berlebihan terhadap COVID-19, sedangkan tawakal dimaknai dengan pasrah sumerah. Benarkah tawakal bermakna demikian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemaknaan tawakal sebagai pasrah sumerah tanpa ada ikhtiar yang dilakukan bagi saya adalah pemaknaan yang keliru. Menurut Profesor Quraisy Shihab, kata tawakal ini berasal dari kata wakala yang artinya mengandalkan pihak lain dalam urusan kita. Sikap wakala ini, lanjut beliau, menandakan kelemahan kita atas suatu urusan sehingga kita butuh bantuan orang lain atau bantuan zat lain. Dari kata wakala ini juga kita bisa menemukan kata mewakilkan yang mana kita mengandalkan orang lain untuk menjadi representatif kita atas suatu urusan. Dalam konteks mengandalkan Allah dalam urusan kita, menurut Profesor Quraisy Shihab, ada tuntutan untuk kita melakukan upaya secara maksimal. Baru setelah itu menyerahkan sisanya untuk diurus oleh Allah dengan sebaik-baik pengurusan. Dalam hal ini, saya biasanya memaknai tawakal sebagai sikap untuk menyerahkan hasil pada sang pemilik otoritas hasil. Sedangkan kita sebagai yang diberi otoritas dengan kadar tertentu terhadap proses harus mengoptimalkan terlebih dahulu prosesnya melalui ikhtiar lahiriah dan doa. Jika diibaratkan ikhtiar, doa, tawakal ini seperti segitiga sama sisi yang ketiganya sama pentingnya. Di alas bawah sejajar sama penting sebagai upaya awal adalah ikhtiar dan doa. Ikhtiar tanpa doa rentan bikin upaya tidak berkah, doa tanpa ikhtiar juga sia-sia. Dulu Umar bin Khattab pernah memarahi orang yang sepanjang hari berdoa ingin kaya tapi tidak bekerja untuk melengkapi doanya tersebut. Kata Umar bin Khattab, lebih kurang begini. Uang tidak akan dijatuhkan dari langit seperti hujan. Bekerjalah. Baru setelah bekerja dan berdoa, ihwal apakah kita akan kaya atau tidak, kita tawakalkan kepada Allah. Suatu ketika seorang Arab Baduy datang menemui Rasulullah. Kemudian dia tidak mengikatkan tali kekang untanya. Ketika ditanya oleh Rasulullah kenapa, dia menjawab bahwa dia bertawakal kepada Allah atas nasib untanya. Nabi menegur orang tersebut dengan bilang, ikat dulu tali kekangnya, baru setelah itu bertawakal. Jadi tidak tepat kalau kita menganggap tawakal saja dalam artian pasrah sumerah cukup. Butuh ikhtiar dan doa sebagai upaya utama sebelum menyerahkan hasilnya kepada Allah. Malah kalau kita langsung pasrah sumerah tanpa ada upaya, jangan-jangan sikap tersebut malah masuk kategori tulku ila tahlukah, mencelakakan diri sendiri. Sedangkan Allah sangat tidak ingin kita berbuat demikian. Alhasil dari pemaknaan yang keliru, yang kita pikir tawakal malah justru adalah sikap sombong dan ceroboh. Jadi mari kita optimalkan ikhtiar lahiriah dan doa kita untuk kemudian kita sempurnakan dengan tawakal kepadanya.